Selamat pagi anak-anak, salam jumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik pagi hari ini. Dan Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang terkasih, minggu kemarin kita sudah mengikuti materi pokok kedua, sub materi pertama, dan hari ini kita melanjutkan materi pokok kedua dalam sub materi yang kedua. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk menyiapkan hati. Kita mengawali pertemuan pagi hari ini dengan doa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Saat ini ya Bapa, kami hendak mengikuti materi pembelajaran online. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran pagi hari ini, sehingga kami semakin menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengawali pelajaran pagi hari ini dengan doa bersama, selanjutnya mari kita arahkan perhatian kita pada materi pembelajaran pagi hari ini. Sekali lagi, materi kita pagi ini dari materi pokok kedua, orang beriman hidup di tengah masyarakat, dengan sub materi yang kedua, hak dan kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat. Dalam materi ini, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai sesudah pelajaran ini, yaitu yang pertama, diharapkan di akhir pelajaran ini anak-anak dapat menjelaskan berbagai hak sebagai warga masyarakat. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan berbagai kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Ketiga, anak-anak dapat menjelaskan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Dan tujuan terakhir, anak-anak mampu menjelaskan isi dari pesan Gaudium et Spes artikel pertama, sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Nah, anak-anakku, sebelum kita sampai pada pembahasan, Ibu harap kalian juga sudah menyiapkan Injil, yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Sehingga nanti dalam pembahasan tujuan ketiga, kalian sudah mengetahui apa inti dari
Injil Matius tersebut. Nah, anak-anakku, kita langkah pada materi pembelajaran. Materi pertama, tadi telah kita ketahui tentang hak-hak sebagai warga masyarakat. Nah, setiap orang Kristiani adalah menjadi anggota gereja. Dia adalah anggota gereja, tetapi sekaligus adalah anggota masyarakat. Atau dengan kata lain, setiap orang adalah 100% anggota gereja dan 100% anggota masyarakat atau warga negara. Setiap kita memiliki hak asasi, yaitu hak yang dianugerahkan oleh Tuhan sejak kita dalam kandungan. Dan hak ini berlaku secara universal, secara umum dan menyeluruh. Berikut ini kita lihat beberapa hak warga masyarakat. Seturut piagam PBB dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu Declaration of Human Rights, dan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 27 sampai dengan 31, semuanya mengatur tentang hak-hak warga negara atau hak-hak seorang warga masyarakat. Kita lihat yang pertama, hak asasi pertama, hak hidup. Setiap kita mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, hak kemerdekaan, bahwa setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Ketiga, hak untuk memiliki. Hak memiliki kebendaan adalah hak asasi ekonomi. Antara lain, dia hak untuk membeli apa saja, hak menjual, hak memiliki, hak menjadi milik pribadi dari setiap orang. Dan ini diupayakan dengan menganut hak keadilan. Hak berikut adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak berpendapat, bahwa setiap orang berhak mempunyai dan juga mengeluarkan pendapat, baik pendapat secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, hak untuk mendapat perlindungan yang sama. Setiap orang semestinya mendapat perlindungan hukum yang sama, adil, tanpa ada diskriminasi. Dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Berikut, hak untuk mendapat pendidikan dan kesempatan berkembang. Setiap orang memiliki kewajiban dan hak yang sama, termasuk untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan berkembang tanpa kecuali, baik yang miskin maupun yang kaya. Berikut, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini pada hakikatnya mengandung makna bahwa setiap orang yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak harus
harus diberikan dan dilindungi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur serta sejahtera jasmani maupun rohani. Selanjutnya, hak untuk berkumpul dan berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara kita sangat menjamin tentang hak ini yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikut, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di negara kita, negara berkewajiban melindungi setiap warganya, memperoleh hak dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga setiap warga tidak merasa was-was atau takut untuk menjalankan kewajiban agamanya. Nah, anak-anak, itulah beberapa hak warga masyarakat atau berbagai hak warga masyarakat yang diatur oleh negara kita, bahkan oleh dunia yang diatur oleh PBB. Yang berikut, kita masuk pada materi pembelajaran yang kedua. Berbagai kewajiban orang beriman dalam masyarakat kita. Di samping ada hak yang telah kita ketahui tadi, kita juga mempunyai kewajiban sebagai orang beriman. Antara lain, kewajiban yang pertama, menjaga ketertiban umum. Setiap kita dapat menciptakan hubungan yang selaras antar pribadi yang ada dalam masyarakat. Wajib menciptakan ketertiban, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat. Kewajiban yang kedua yaitu wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini berarti segala aturan, kaidah, norma, dan keseluruhan asas-asas yang mengatur hidup manusia dalam masyarakat harus dan wajib ditaati, karena tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Berikut, wajib turut serta dalam pembangunan masyarakat agar kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga masyarakat atau warga negara punya kewajiban akan hal ini. Sebab ini untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mencapai pembangunan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik spiritual maupun material. Yang berikut, wajib memelihara keamanan. Ini menjadi kewajiban setiap orang. Maka, menciptakan keamanan lingkungan harus melibatkan seluruh warga masyarakat dengan berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Berikut, kewajiban mengupayakan kesejahteraan. Kita semua sebagai warga negara, warga masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dan bagi kita, umat beriman Kristiani, menyucikan dunia dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat
merupakan panggilan perutusan kita di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, kewajiban memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Anak-anak, dengan unsur kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa kita ini, memelihara kebersamaan dan kerukunan merupakan hal yang sangat mutlak harus dilaksanakan, walaupun membutuhkan pengorbanan dan perhatian besar dari seluruh elemen bangsa ini. Kebersamaan dan kerukunan menjadi pintu gerbang bagi bangsa kita untuk mewujudkan cita-citanya. Itulah beberapa kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat. Yang berikut, materi ketiga, kita dapat menyampaikan atau menemukan makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Tentu anak-anak, kalian sudah membaca Injil tadi. Perikop ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Dalam Injil Matius ini, Yesus mengajarkan kepada kita agar setiap warga negara wajib membayar pajak kepada kaisar sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara dan sekaligus sebagai perwujudan iman kepada Allah sendiri. Dalam perikop ini, Yesus memberi jawaban kepada pertanyaan orang-orang Farisi tentang hal membayar pajak. Sehingga Yesus meminta kepada mereka untuk menunjukkan mata uang yang dipakai. Dari mata uang ini, Yesus memberikan penegasan kepada mereka bahwa gambar dan tulisan yang ada dalam uang itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Oleh sebab itu, wajib membayar pajak kepada kaisar dan memberikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Inilah jawaban Yesus yang mengajarkan kepada kita tentang kewajiban kita sebagai warga gereja dan warga masyarakat. Oleh sebab itu, setiap warga gereja sebagai orang beriman dipanggil untuk ikut berperan dalam melayani dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Kita lanjut pada materi pembelajaran keempat. Apa isi pesan dari dokumen gereja Gaudium et Spes, artikel pertama, sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat? Nah, kita dapat menemukan isi pesan itu, yakni gereja menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh warga gereja dan yang sekaligus juga merupakan warga negara dalam hidup bersama di tengah masyarakat yang pluralis ini, yakni dengan solider terhadap penderitaan manusia tanpa pandang suku, ras, maupun agama. GS artikel pertama ini memberikan penegasan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita,
merupakan kegembiraan dan harapan, duka serta kecemasan para murid Kristus. Nah, anak-anak, dengan demikian kita telah membahas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam materi yang kedua ini. Hak dan kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat. Ibu harapkan anak-anak dapat mempelajari materi ini sehingga kalian dapat mengerjakan soal tugas PR yang akan Ibu berikan hari ini dalam materi kedua, materi pokok kedua, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Anak-anakku, demikian pertemuan kita pagi hari ini. Dan untuk materi pokok kedua hanya ada 2 submateri, yakni submateri pertama yang telah kita pelajari minggu kemarin tentang hak dan kewajiban orang beriman, serta submateri kedua hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita menyudahi pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Dikau sudi mendampingi kami. Kami mohon semoga kami semakin menyadari kewajiban kami untuk mengusahakan perkembangan gereja sebagai garam dan ragi untuk kehidupan bermasyarakat. Berilah kami kebijaksanaan dalam meningkatkan masyarakat dan gerejamu, demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa di kali berikut. Salve.